Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dakwah Populer teman-teman. Nah, di video kali ini teman-teman kita akan membahas berkaitan dengan vaksin atau imunisasi. Nah, berita yang beredar saat ini yaitu tentang vaksin yang baru-baru ini, yaitu vaksin Sinovac teman-teman. Yaitu bisa mencegah atau mungkin antisipasi daripada virus COVID-19 atau virus corona ini teman-teman. Berkaitan dengan hal ini teman-teman, kita bisa menyimpulkan bahwasanya tentu vaksin tersebut diharapkan bisa mengantisipasi atau bisa mencegah daripada virus COVID-19 dan tentu kita dan juga mengharapkan kita semua tidak ada efek samping ya, karena menurut berita-berita yang beredar bahwa uji klinis tentang vaksin atau vaksin Sinovac ini tidak ada efek samping yang serius ya, mungkin seperti sedikit memberikan efek bekas sakit ketika disuntik dan juga mungkin ada yang merasa agak demam mungkin atau gejala-gejala ringan lainnya, tetapi bahwasanya melihat orang-orang yang sudah divaksin ini tidak ada efek samping yang berlebihan atau efek samping yang fatal ya, bisa dikatakan seperti itu. Tetapi terlepas dari hal itu semua, kita membicarakan vaksin atau imunisasi secara umum ya, secara umum daripada hukum bagaimana vaksin atau imunisasi. Kita akan melihat pendapat dari Ustadz Syafiq Rizal Basalamah dan juga Ustadz Khalid Basalamah. Saya akan menampilkan cuplikan video berkaitan dengan vaksin tersebut, bagaimana sih hukumnya kita disuntik atau diberikan vaksin. Jika kita melihat daripada segi vaksin tersebut atau bahan sumber dari vaksin tersebut, ada yang mengatakan banyak jenis ya, banyak jenis-jenis vaksin tentunya di Indonesia ini, dan dari bahannya juga mungkin ada yang halal atau mungkin ada yang haram mungkin dari bahan bakunya vaksin tersebut. Lalu bagaimana sih pandangan kita seorang muslim, seorang yang beragama Islam mengenai hal tersebut? Jika kita diberikan vaksin tetapi bahan dasarnya vaksin tersebut berbahan dasar haram atau dilarang oleh agama, apakah boleh? Dan atau juga ketika kita diberikan vaksin tetapi bahan tersebut halal atau diperbolehkan untuk dipakai, apakah kita dianjurkan untuk memakai vaksin tersebut? Nah, untuk itu teman-teman, mari kita menyimak daripada pendapat Ustadz Syafiq Rizal Basalamah, dan yang kedua adalah nanti kita akan berikan video cuplikan dari Ustadz Khalid Basalamah bagaimana vaksin tersebut, jika kita diberikan vaksin tersebut disuntikan kepada kita, apakah vaksin tersebut halal atau haram atau dianjurkan atau bahkan bisa menjadi mubah atau mungkin syubhat ya. Syubhat artinya ketika kita belum tahu bahan dasar tersebut kita disuntikan, apakah kita diperbolehkan. Oke, langsung saja kita simak videonya teman-teman. Vaksinasi atau imunisasi ya. Kalau kita melihat, kita akan memahami suatu permasalahan atau hukum dari permasalahan itu kalau gambaran yang kita terima tentang sesuatu itu benar. Banyak tersebar kalau vaksinasi itu haram, karena memang yang dimasukkan ke tubuh itu adalah sesuatu yang haram. Maka itu haram hukumnya. Kalau yang dimasukkan ke tubuh manusia itu sesuatu yang haram. Tapi kalau yang dimasukkan ke tubuh manusia itu sesuatu yang tidak haram, maka hukumnya tidak haram. Tinggal berbicara butuh atau tidak anak itu. Tapi kalau bicara yang dimasukkan itu haram, kalau kita mengatakan, oh ternyata vaksinasi ini haram Ustaz, soalnya yang dimasukkan itu memang haram, jadi haram memang. Tapi kalau yang dimasukkan itu halal, berarti halal. Tinggal berbicara tentang kebutuhan dia itu dengan vaksinasi. Makanya kalau kita lihat di Arab Saudi, itu kita wajib vaksinasi. Jadi yang namanya akte kelahiran itu tidak akan keluar kecuali kita vaksinasinya penuh. Jadi kalau setahun itu kita anak lahir itu dikasih lembaran kopi, bukan kopian ya, hanya tulisan akte lahir. Ditunggu 1 tahun, vaksinasi harus lengkap. Kemudian ketika daftar SD itu harus ada buku vaksinasi. Nah, tinggal tadi yang Anda sampaikan. Kalau yang sampai kepada kita bahwasanya yang dimasukkan ke tubuh kita itu adalah sesuatu yang haram, maka haram jadinya. Tapi kalau yang dimasukkan itu adalah halal, maka jadi halal hukumnya. Anda tanya sama beberapa dokter ya, mereka mengatakan iya memang dulu, kata dia, benar dulu itu bisa jadi haram.
Karena yang dimasukkan itu katanya ada yang dari babi ya, macam-macam kayak gitu. Iya, jadi kembali tadi, apabila vaksinasi itu halal, maka halal dipakai. Kalau vaksinasi itu haram, maka haram dipakai kecuali dalam kondisi darurat. Kita tahu kondisi darurat menyebabkan yang haram itu jadi boleh dipakai karena darurat itu sendiri. Tapi vaksinasi tidak menjadi sesuatu yang wajib gitu ya, kecuali diwajibkan oleh pihak tertentu. Seperti anak-anak 4 di Saudi itu semuanya wajib. Kalau enggak kita nggak akan dapat akte. Kalau kita bicara dulu mamanya orang-orang nggak pakai vaksinasi nggak apa-apa, betul. Artinya sekarang pun masih ada orang-orang yang anaknya tidak diimunisasi, sehat, nggak ada masalah anaknya. Vaksin, apabila di dalam vaksin tersebut terkandung zat yang haram, dan apabila tidak divaksin kemungkinan bisa terjangkit penyakit tersebut, tidak akan sembuh. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menjadikan kesembuhan kita pada hal yang diharamkan. Sabda Nabi SAW, Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian pada bahan-bahan yang diharamkannya. Tidak bisa anda sembuh kecuali disuntikkan lemak babi ini. Nggak boleh, haram. Nggak bakal sembuh tuh, bakal jadi tambah masalah lagi buat anda. Kemudian jangan pernah menebak-nebak masa depan. Nggak boleh. Kalau nggak disuntik nanti kemungkinan kena ini. Itu kan kemungkinan. Jangan tebak-tebak. Ini kalau tidak disuntik nanti malah bisa begini. Siapa yang bilang? Banyak buktinya. Mohon maaf saya bahasakan ini. Anak-anak saya coba jauhkan dari vaksin. Tidak ada masalah buat saya. Anak-anak saya tidak ada masalah. Pada saat saya dengar ada syubhat, saya tinggalkan secara pribadi. Tapi saya tidak iklankan ini. Karena saya tidak pernah buktikan langsung. Minimal itu masuk dalam bab syubhat. Cuplikan dari Ustadz Syafiq Ridza Basalamah dan juga Ustadz Khalid Basalamah mengenai vaksin ya. Vaksin yang bahan dasarnya kalau memang dari bahan yang haram atau tidak diperbolehkan di agama Islam memang, maka itu akan menjadi haram buat kita. Tetapi jika bahan dasarnya adalah bahan yang halal dan itu juga dianjurkan mungkin oleh pihak-pihak yang terkait seperti mungkin pemerintah atau mungkin pihak-pihak yang terkait dianjurkan untuk vaksinasi atau vaksin ya, maka itu diperbolehkan. Jadi intinya adalah teman-teman bagaimana keadaan vaksin tersebut, apakah memang halal atau haram dari vaksin tersebut. Ada perkecualian juga tadi yang disampaikan oleh Ustadz Syafiq Ridza Basalamah bahwasanya jika darurat ya atau mungkin sesuatu yang penting, sesuatu yang harus dilakukan, jika tidak mungkin bisa menimbulkan kematian atau darurat, maka sesuatu yang haram pun bisa menjadi halal jika keadaan darurat. Ini adalah pendapat dari Ustadz Syafiq Ridza Basalamah. Jika mengacu pada pendapat dari Ustadz Khalid Basalamah tadi, vaksin tersebut jika syubhat harus kita tinggalkan. Syubhat artinya samar-samar ya, apakah kita tahu ini berbahan dasar halal atau haram, maka lebih baik kita tinggalkan. Dengan catatan vaksin tersebut tidak ada tekanan atau tidak diwajibkan ya, tidak diwajibkan oleh pemerintah, oleh orang-orang terkait. Dan kalau memang tidak penting sekali atau tidak urgent atau tidak sangat-sangat dibutuhkan, maka jika vaksin tersebut syubhat atau samar-samar lebih baik ditinggalkan. Dan ini membicarakan tentang vaksin pada umumnya ya, tidak tertuju pada vaksin-vaksin vaksin-vaksin tertentu, apalagi vaksin yang sekarang ya. Kita tidak membahas vaksin tersebut, tetapi vaksin atau imunisasi pada umumnya. Sekali lagi pada umumnya, bukan dikhususkan untuk vaksin tertentu. Oke, mungkin itu saja teman-teman video di vlog dakwah populer kali ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.